Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an tahruja as-sadaqatu minal ladzi ya'idu lil bai'i. Sadaqul azim wa sadaqa rasuluna bil karim, nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Takmir Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, Bapak Wahyu, dan juga kepada Bapak Haji Kukuh dan Bapak Zulfahmi, dan juga bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Moga-moga duduknya kita di sini menjadi asbab semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Semua hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Yang sulit moga Allah cepat mudahkan, yang sakit moga Allah cepat sembuhkan. Allahumma amin. Bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini akan bahas tentang masalah zakat profesi. Zakat profesi itu sendiri pendasaran hukumnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, infakkanlah kalian dari perkara yang baik apa yang kalian kerjakan. Maka Ibnul Arabi mengatakan nazalat fi tijarati, ini ayat turun dalam masalah perdagangan. Ini dalam Al-Quran disebutkan angfiku. Jadi infak itu ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah. Salah satu daripada infak wajib itu yaitu zakat ataupun uang harta yang dikeluarkan dengan sebab nazar bisa jadi wajib. Yang selanjutnya lagi dasarnya adalah qala Samurah ibnu Jundub kana Rasulullah sallam ya'muruna nahruju zakata mimma nu'idduhu lil bai'i. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari perkara yang mana digunakan untuk jual beli. Rawahul Abu Dawud. Ini pendasaran daripada makna jual beli. Nah, di bahasa ini ada yang mengatakan bahwa fikih tentang masalah zakat profesi itu adalah fikih kontemporer. Sebetulnya tidak. Jadi sebetulnya zakat profesi itu sudah ada dari semenjak zaman, dalam kitab dikatakan Mauhibus Dzul Fadli dalam juz 4 Shahifah 31 dikatakan fa idza ajara nafsahu bi'iwatin biqasdi tijarah sara dalikal iwat malu tijarah. Apabila ada orang mengupahkan dirinya dengan upahan dengan tujuan tijarah atau perdagangan, maka upah tersebut menjadi harta perdagangan. Makanya disinilah dasar daripada hukum zakat profesi. Kita di perusahaan mengupahkan diri kita sehari sekian, ada sehari sekian, maka hasilnya itu menjadi harta perdagangan. Paham Pak insya Allah? Nah, sebelum bicara panjang lebar ke sana, kita bicara dulu tentang takrif zakat, pengertian zakat. Namanya zakat itu adalah tadhiru wan nama'u. Namanya zakat itu mensucikan dan tumbuh berkembang. Ai ziyadatu khair wal khairu wal barakatuh. Ada yang mengatakan lagi bertambah dan menjadi baik dan menjadi berkah.
Jadi kalau zakat harta kita ini kita zakati, maka harta tersebut akan bertambah dan akan menambah menjadi baik dan menjadi berkah. Makanya hari ini ada orang kadang sulit didik anak, kok anaknya susah diomongin. Mungkin dia belum zakat. Setiap gajian keluarganya ada yang sakit dan lain sebagainya, mungkin itu tidak zakat. Barokah itu artinya apa? An-namu wa ziyadatul fil khair, yaitu tumbuh, berkembang dan tambah baik, tambah baik. Li'anna Allah Ta'ala yudhiru al-muzaki biha min dunubi, karena sesungguhnya Allah SWT mensucikan, membersihkan orang yang berzakat dari dosa-dosa. Maka kalau kita ini ngeluarin zakat ini ibaratnya kayak membersihkan dosa-dosa. Maka penting bagaimana kita ini belajar sama-sama untuk berzakat. Bismillahirrahmanirrahim, itu tadi makna zakat. Secara syariat namanya zakat itu adalah ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin biniyatil maksusotin. Mengeluarkan harta yang khusus, karena namanya zakat itu hartanya khusus, ada harta perdagangan, ada tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian, ada juga seperti tadi harta perdagangan dan lain sebagainya. Arahnya khusus. Jadi namanya zakat itu penerimanya khusus. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, 8 asnaf. Jadi tidak boleh ke arah yang lain. Makanya namanya zakat itu hartanya khusus, pemberiannya pun khusus. Ya, ini salah satunya. Jadi pemberiannya khusus, arahnya khusus, dengan niat yang khusus. Makanya kemarin ada orang nanya, Pak, ini kalau di perusahaan kan biasanya ada pemotongan gitu, ya apa? Pemotongan apa itu? Pemotongan apa? Gaji ya. Itu ada yang mengatakan itu saya diniatkan untuk apa? Mengeluarkan zakat. Itu harus betul-betul ketika transfer harus niat. Kalau nggak niat maka tidak jadi zakat. Paham? Paham ya Pak ya? Nah, ini harus difahami seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bicara tentang masalah zakat perdagangan. Jadi itu tadi makna zakat. Dasarnya tadi zakat perdagangan sudah jelas, sedangkan makna daripada tijarah. Jadi namanya tijarah itu adalah taklibul mal li gharadin rabhin, yaitu bergantinya harta karena dengan tujuan untuk keuntungan. Harta, contohnya ada orang tukar tombok motor. Dia nuker itu tujuannya apa? Untuk dapat untung. Baju ditukar dengan uang. Ini supaya apa? Orang ini bajunya ditukar dengan uang supaya dapat keuntungan dari baju tadi. Maka ini adalah yang dinamakan perdagangan. Kita kerja di perusahaan. Ini untung apa buntung di perusahaan ini kerja? Pasti semua akan untung. Maka inilah yang disebut perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bicara tentang masalah perdagangan. Terus dikatakan namanya perdagangan itu akan wajib zakat apabila dia ini ada syarat-syaratnya. Jadi kalau ada orang, saya ini wajib zakat tijarah, zakat profesi atau tidak, maka sebelum kita tahu itu harus tahu syarat-syaratnya. Kalau kita tahu syarat-syaratnya, kita akan tahu bahwa kita ini wajib atau belum dalam masalah zakat profesi. Yang pertama yaitu pemiliknya adalah orang Islam. Jadi kalau itu orang Islam, maka ada namanya zakat mal, zakat profesi. Dari Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad radhiyallahu an, ini dasarnya,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, berkata kepada Mu'adz radhiyallahu an, allamahum anna alaihim shadaqan tukhadhu min aghniyaihim wa turatu fi fuqarahim. Ajari mereka, hai Mu'adz, sesungguhnya ada kewajiban ke atas mereka sedekah atau zakat, diambil dari orang-orang kaya kalian dan diberikan kepada orang-orang fakir kalian. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi diambil dari orang-orang kaya kalian, dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir kalian. Maka dengan dasar inilah salah satu syarat wajib daripada zakat profesi atau zakat tijarah, yaitu harus orang Islam dan diberikan kepada orang Islam. Ini zakat, bukan sedekah. Kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat harus diberikan kepada orang Islam. Harta yang kedua syaratnya adalah harta yang dizakati adalah sah miliknya, bukan harta sirkah ataupun persekutuan. Ada orang bikin usaha itu dari banyak orang bermodal di situ, ya. Walaupun itu satu nisab, tapi karena itu harta sirkah, maka itu belum bisa menjadikan syarat untuk zakat. Harus dimiliki sah pemiliknya, milik satu orang dan sebagainya. Ataupun perusahaan besar dia miliknya satu orang, ataupun dia ini punya saham tapi mencukupi satu nisab. Selanjutnya lagi, harta dagangan tidak habis terjual. Ini kalau untuk perdagangan. Kalau kita dimiliki melalui akad komersial atau muawidah, adanya komersial, ada unsur daripada ada unsur apa? Napa niku? Ada unsur yaitu berupa komersil itu apa? Keuntungan. Kamu saya punya begini, saya punya keahlian begini, kamu berani bayar berapa? Ini namanya komersil, ya kan? Nggak ada orang kerja di perusahaan ikhlas-ikhlasan, ada nggak? Hah? Nggak ada. Pasti ada komersilnya. Betul Pak Parlan ya? Nah, makanya kalau ada komersil, maka itu menjadi adanya wajibnya. Nah, selanjutnya lagi ketika perdagangan tersebut mencapai satu nisab, ya, maka ini penting kita tahu berapa satu nisab itu. Jadi kalau dalam fikul Islami, satu nisab zakat perdagangan itu seberat emas 77,50 gram. Berapa Pak? 77. Itu versi fikul Islami ala adilatu. Jadi kalau kita pengen tahu nisab zakat profesi, yaitu kalikan saja harga emas sekarang. Saya tadi browsing, harga emas itu adalah 890.000. Ya, berapa? 890.000 kali 77,50 gram, hasilnya adalah 68.975.000. Jadi kalau hari ini gaji jenengan mencapai berapa? 68.975.000, maka jenengan wajib zakat profesi. Tadi perkaliannya berapa? 890 harga emas sekarang kali 77,50 gram. Hasilnya adalah 68.975.000. Ini versi fikul Islami. Sedangkan versi Takrirus Sadidah, ini ulama yang menulis kitab ini masih hidup, dulu pernah hidup di Indonesia, kemudian pindah ke Arab Saudi. Kebetulan
Saya ada salah satu teman saya pernah sampai sekarang masih ngaji sama beliau, yaitu Faizun Al-Fatah. Ini penulis kitab Taqrirus Sadidah. Di sini dikatakan bahwa nisab dari zakat profesi atau zakat perdagangan adalah, kalau emas ini adalah 84 gram. Ya, 84 gram. Ini versi Taqrirus Sadidah. Maka kalau dikalikan, yaitu 890 kali 84 gram emas, hasilnya 74.760.000. Ya. Berapa? 74 juta 760.000. Ini hasil setahun plus THR, ya kan, plus bonus dikumpulkan kok sampai 74.760.000, maka ini wajib mengeluarkan zakat. Paham, Pak? Nah, ini salah satunya. Jadi kalau dibandingkan, nanti ada perbandingannya dengan perak. Kalau perak itu 588 gram. Karena ini ulama zaman sekarang, ya, maka kalau emas ini 84, kalau perak itu 588 gram. Kalau sekarang kurang lebih perak itu harganya cuma 10.343. Ya, ini murah. Tapi gramnya 588 gram. Nah, apabila ditotal hari ini gaji kita setahun itu mencapai segitu, maka ini sudah wajib baginya zakat profesi. Nah, ini tadi bicara versinya. Sedangkan Syekh Mahbub Az-Zuhaili, zakat profesi itu masuknya adalah disebut amal mustafadatu biduni tijaratin kal irsi wal hibati. Adapun harta mustafadah, mustafadah itu artinya al-mustafidatu, itu artinya harta yang didapat karena memberikan faedah, memberikan keberuntungan kepada orang lain alias jasa, maka itu bukan masuk harta perdagangan, tapi nisabnya sama dengan perdagangan. Ya, maka fala yadumu ila asli ra'sil mali, maka itu tidak boleh dikumpulkan dengan modal fi hauli dalam 1 tahun, walau kana nisaban, walaupun 1 nisab. Bal yubdiu bi haul jadidan min yaumil milkihi, balik diawali haul itu ketika dia dapat kepemilikan. Setiap gajian langsung del. Paham? Maka kalau itu di fikul Islami ala adilatu juz di sini adalah juz 2 halaman 715, itu disebut malul mustafadah, dikatakan harta mustafadah. Karena apa? Itu adalah termasuk di dalamnya dokter, terus konsultan, hakim dan lain sebagainya. Itu tidak masuk dalam perdagangan, tapi disebut harta mustafadah, artinya memberikan faedah, keuntungan kepada orang lain. Maka hasil itu ketika dia dapat langsung dipotong zakat. Maka berapa zakatnya? Kalau kita biasa lihat bahwa zakat mal itu, zakat profesi itu adalah 2,5%. Berapa? 2,5%. Berarti kalau 1 juta berapa? Kalikan saja 2,5%, berarti 25.000.
Kalau 10 juta berapa? 250.000. Atau kalau digunakan pecahan yaitu 1/40. 1/40. Jadi itu yang menjadikan syarat-syarat daripada wajibnya zakat profesi. Yang pertama, dimiliki orang-orang Islam. Yang kedua, harta itu sah miliknya sendiri, bukan persekutuan, ya. Dan dimiliki dari sebab akad komersil. Yang selanjutnya lagi, harta tersebut mencapai 1 nisab. 1 nisab versi fikul Islami adalah 68.975.000. Sedangkan menurut Takrir Sadidah yaitu 74.760.000. Tadi kalkulasinya seperti itu, ya. Ini salah satunya. Jadi ini kalau kita pengen tahu berapa syarat wajibnya kalau seorang yang punya profesi ini berzakat. Paham? Nah, terus bagaimana caranya kalau kita ini bayar zakat setelah tahu nisab? Jadi kalau di rumah saya kira-kira penghasilan per bulan berapa ini? Kalau sampai berapa tadi? 70 tadi. Berapa? Kalau 68 juta ini per bulannya berapa ini? 6 jutaan. Jadi kalau 6 jutaan, maka per bulan segera potong berapa? 2,5%. Jadi kalau ada orang penghasilannya 6 jutaan, ini harus segera dipotong berapa? 2,5% atau 1/40. Dan ini ada caranya. Jangan sampai kita bayar zakat tidak tahu caranya, akhirnya bukan jadi zakat, malah nanti jadi apa? Sedekah. Banyak pertanyaan di beberapa tempat. Kami ini biasa bayar zakat kan pakai transfer, ya kan? Transfer. Maka yang pertama caranya itu adalah niat. Ini harus dipahami dulu. Jadi ketika jenengan datang ke musim ATM, ketika jenengan mau transfer zakat, harus ada namanya niat. Jangan sampai sudah dipencet nggak niat, itu nanti jadi sedekah. Kenapa? Karena namanya niat itu adalah untuk membedakan satu amal dengan amal yang lain. Jenengan duduk di masjid, nongkrong sama itikaf, bedanya di niat itu. Begitu juga dengan namanya zakat. Zakat itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya sedekah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Untuk membedakan di mana? Di niat ini. Maka yang penting, yang pertama sebelum jenengan transfer ini harus niat. Niatnya bagaimana? Hada zakatul mali atau nawaitu an ukhrija zakatal mali. Atau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Aku niat mengeluarkan zakat malku, tek langsung ditransfer. Paham, Pak? Pernah nggak kayak gini bayar zakatnya? Nah kalau enggak jadi sedekah tuh. Ya banyak kan sekarang ini main transfer aja. Oh, kamu udah zakat? Sudah. Niat belum? Nggak tahu. Nah ini ketika mau transfer itulah nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhalillahi ta'ala. Nah itu. Kenapa? Kok harus diniati? Kok yang wajib itu agak repot sedikit. Kenapa? Karena yang wajib dengan yang sunnah itu pahalanya beda. 1000 wajib sama dengan 70.000 sunnah. Paham, Pak? Dalilnya itu tadi waktu hadis tentang masalah bulan Ramadan. Man ada faridatan fihi kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu wa man ada bihaslatin fihi kaman ada faridatan fi masiwahu.
Barang siapa mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan seperti mengerjakan 70 fardu. Barang siapa mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan maka diganjar fardu. Nah ini loh 70. Maka jenengan beda niat tek. Selisihnya berapa? Hah? 70 kali. Maka penting niat. Ya. Niat itu waktunya kapan? Inda munawalatil fakiri aw wakili, ketika memberikan kepada orang fakir atau wakil kita. Maka ini salah satunya. Jadi cara memberikan zakat itu yang pertama harus diketahui niat dulu. Harus tahu niatnya. Tadi niat boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti takut bahasa Arab malah salah, malah kacau, ya kan? Ya kadang ada orang pakai bahasa Arab tapi malah hancur-hancuran tuh, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya ketika kita mau transfer atau ketika mau memberikan, kalau kita mau nggak pakai transfer langsung, ketika kita mau ngasih kepada fakir miskin atau mustahik zakat. Pak, nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhu lillahi ta'ala. Terima. Maka kalau yang terima jangan bilang terima kasih. Jazakallah khairan wa ahsana jaza, silakan seperti itu dan lain sebagainya. Paham? Ini kalau nggak tahu caranya jadi jadi sedekah, nggak gugur kewajibannya. Yang kedua dikatakan takjilu zakat itu diperbolehkan kalau kita ini kalau zakat profesi biasanya dipercepat. Betul? Dipotong tiap bulan. Ini namanya takjil, mempercepat. Kalau bahasanya orang bahasa aslinya kesusu, disekke. Maka takjilu zakat itu harus mengetahui syaratnya. Di sini dikatakan antakuna ba'da bulughi nisab illa fi zakati tijarah. Adanya itu sudah sampai nisab kecuali dalam zakat perdagangan. Kita tahu nanti akhir tahun itu kita sampai 1 nisab, maka boleh sekarang dibayarkan. Jadi kalau sudah tahu, oh saya ini gaji saya 6 juta, berarti nanti 1 tahun saya dapat sekian, maka sekarang juga boleh kita langsung membayar. Yang kedua, ya, antawaffara fil malik surutil wujubi ila akhiril haul. Masih punya miliknya syarat wajib pada akhir haul tersebut. Jadi memang itu punyanya semua. Jangan sampai yang mau pensiun 6 bulan lagi bayar zakat. Kan 6 bulan lagi sudah nggak ada bayaran lagi kan? Nah ini nggak boleh. Jadi harus diyakini bahwa kita ini sampai sana masih menerima gaji. Kalau nggak menerima gaji lah ini sudah gugur. Paham? Nah, yang selanjutnya lagi antakuna alqabitu mustahiqan fi akhiri haul. Adanya yang menerima zakat itu masih jadi mustahik sampai akhir tahun. Kan ada tuh, kita kasih zakat ternyata dia dapat warisan ngeget. Ini kan langsung jadi bukan mustahik. Ada ini, saya tidak bicara bohong. Ini di daerah Candirejo ada yang cerita. Dia punya saudara 2, yang satu kerja pembersih kaca di Arab Saudi, laki, yang di rumah ini adalah adiknya perempuan. Kebetulan adiknya perempuan ini orang tuanya udah meninggal, Pak D-nya juga ada. Ini agak tunggal bapaknya juga kan. Dengan izin Allah kakaknya ini ternyata di Arab Saudi kecelakaan, akhirnya dapat asuransi 750 juta. Ahli warisnya kan cuma ini. Ini kalau dapat zakat yang profesi bahaya ini. Makanya kita kalau ngasih zakat yang dipercepat untuk profesi ini harus diyakini bahwa orang yang menerima zakat kita ini di akhir tahun ini masih predikatnya mustahik zakat, yaitu yang 8 asnaf tadi dia
tetap sebagai penerima zakat dari awal sampai akhir tahun. Itu siapa kira-kira, Mas? Loh, bisa banyak santri asal nggak pulang loh ya. Ini kalau pulang ya selesai kita juga ya. Ada santri, ini santri kan masuk sabilillah dan lain sebagainya. Ini kalau dia tetap, nah ini boleh kita ngasih cicilan zakat tersebut kepada dia. Ada yang sabilillah, terus ada lagi apa? Kadang fakir miskin itu juga banyak. Nanti insya Allah di season berikutnya kita akan memahami tentang masalah ini. Dan ini harus dibedakan bahwa kalau sampai orang tadi yang menerima tadi itu di pertengahan tahun dia sudah bukan lagi mustahik, maka yang menerima tadi wajib mengembalikan kepada orang tadi untuk diberikan kepada yang lebih berhak. Paham? Ada orang nih dapat zakat setengah tahun, ternyata dia kaya mendadak ketika itu dan dia terlepas dari mustahik, maka dia harus mengembalikan zakat profesi tadi kepada orangnya. Paham? Nah, ini penting ya. Jadi di sini dikatakan bahwa itu tadi syarat diperbolehkan mempercepat. Yang pertama yaitu ketika sampai nisab ataupun diyakini satu nisab nanti di akhir tahun. Nisabnya tadi sudah disebutkan berapa tadi? Ada dua versi, yaitu Fiqhul Islami dan juga versi Taqrirus Sadidah, yaitu emas berapa? Ada yang berapa tadi? 77,50 gram, ini versi Fiqhul Islami. Ada versi Taqrirus Sadidah yaitu 84 gram emas. Kalau diuangkan untuk saat sekarang karena harga emas 890 yaitu 68.975.000 dan 74.760.000. Ini kalau memang betul-betul kita sudah satu nisab. Yang kedua, ya, dia ini memiliki harta yang menjadi syarat akhir tahun sehingga tidak berkurang. Yang selanjutnya lagi, yang menerima itu harus menjadi mustahik sampai akhir tahun. Kalau nggak sampai, maka si mustahik tadi, orang yang menerima zakat, wajib mengembalikan kepada si muzaki atau orang yang berzakat. Paham insyaallah? Nah, ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, namanya zakat, zakat ini pasti ada penerimanya. Ini kita langsung saja. Jadi sudah ada namanya dasar dari zakat profesi, syaratnya. Terus kalau mempercepat itu syaratnya bagaimana, cara bagaimana. Nah, siapakah yang menerima zakat profesi? Yang pertama kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat atau At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Yang pertama, zakat ini diterima oleh fakir. Ingat, fakir ini adalah wa ma laisa lahu malun wala kasbun aslan, orang yang tidak punya harta dan tidak punya kerjaan sama sekali. Atau lahu kasbun wa malun lakin la yaqau mauqi'an fi kifayatihi. Dia ini punya kerja atau punya harta tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Punya kerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Contohnya mat'uman malbusan maskanan, baik makanan, pakaian atau tempat tinggal. Bi ayyahsila aklu min nisbi ma yakfi, dengan gambaran dia ini menghasilkan kurang sedikit dari setengah apa yang dia butuhkan. Kalau kita bicaranya apa, Pak? Di bawah setengah sedikit dari UMR, yaitu kurang lebih 40% dari UMR. Kalau orang itu penghasilannya kurang dari berapa? 40% dari UMR,
maka dia ini disebut fakir, nggak punya rumah, nggak punya rumah, dan penghasilannya adalah kurang dari setengah UMR. Berarti kalau di Lampung Tengah berapa UMR-nya? Berapa? 2,6 juta ya. 2,6 juta. Setengahnya berapa itu? 13. Hah? 13. Kalau dia hari ini 1 bulan penghasilannya 1 juta, maka dan tidak punya rumah, maka dia masuk dalam daftar fakir. Paham Pak insya Allah? Kalau kita sulit untuk menentukan siapa fakir. Nah, kalau miskin, wa alladzi lahu malun wa kasbun au kasbun yaqa'u maukan min kifayati wala yakfihi. Orang yang punya harta dan punya kerjaan, ya, yang bisa memenuhi kebutuhan tapi masih kurang sedikit. Bi ayyahsila fawqa nisfi ma yakfihi, dengan gambaran dia ini menghasilkan di atas setengah apa yang mencukupi. Berarti 70%. Jadi penghasilannya itu 70% dari UMR. Berarti berapa Pak? Kalau umpama tadi 2,6, berarti penghasilannya cuma 2 juta per bulan. Ya, orang ini kalau sekarang mah kaya ya, 2 juta per bulan ya. 2 juta atau 2 juta kurang per bulan itu sudah masuk dalam masalah orang miskin. Jadi kalau fakir ya itu setengah ke bawah. Kalau miskin ini 70% ke bawah. Penghasilannya 70% ke bawah itu sudah masuk daftar miskin. Miskin sekarang berarti agak sedikit naik ya. Agak sedikit naik ya. Betul? Masya Allah ya. Itu definisi fakir miskin. Tapi jangan bikin asnaf baru. Sekarang kan ada anak asnaf baru, yatim. Ya. Ada, ini yatim, itu janda, bukan asnaf itu. Ya. Jadi sekarang ini dikasih karena yatim, karena janda, itu bukan asnaf. Ya. Ini namanya asnaf baru. Karena dulu saya pernah tahun berapa itu? 2008, 2000 berapa? 2007, 2006. Berkunjung di satu kota di Jawa Tengah. Itu ada janda terkaya sekota itu. Janda mati terkaya di kota itu. Masa ini dapat zakat sih? Ya kan? Jangan bikin asnaf baru. Jadi yatim ataupun janda ini harus diketahui dia masuk fakir atau miskin atau sabilillah gitu. Jangan bikin asnaf baru. Paham Mbak insya Allah. Selanjutnya lagi yang menjadikan penerima zakat atau mustahik zakat adalah al-amil. Ini sering terjadi kesalahan. Wa huwa alladzi yastamilul hakim fi ahdi zakati min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Namanya amil itu adalah orang yang diangkat oleh hakim, pemerintah, presiden ataupun yang lainnya. Jadi pemerintah resmi. Jadi namanya amil itu resmi dari pemerintah. Bukan angkatan selain pemerintah. Berarti ini harus ada indeksnya dan lain sebagainya. Paham? Ada SK-nya. Yang mana ditugaskan untuk mengambil zakat dari pemilik-pemiliknya dan diberikan kepada mustahik-mustahiknya. Dia ngambil plus ngasih. Berarti orang ini harus alim masalah zakat. Kalau nggak ngalim masalah zakat, bahaya ini amil. Ya, harus paham betul masalah zakat. Karena hari ini banyak masalah zakat ini banyak sekali terjadi permasalahan. Contohnya ada pertanyaan yang kayak kemarin zakat fitrah, suruh dicampur berasnya. Padahal dalam asar sahabat tidak boleh zakat itu sedikit pun kembali kepada pemiliknya. Tidak boleh muzaki itu menerima
zakat yang dulu dan walaupun dia masuk asnaf. Maka kalau dicampur nanti ditakutkan ada 2 biji, 3 biji balik kepada dia. Kan kadang ada orang ini punya dua status dalam zakat. Dia di samping muzaki, dia di samping juga mustahik. Kadang mau tahu-tahu beras dia balik lagi. Nah ini ya takutnya nyampur zakat itu begitu. Paham insyaallah, Pak. Jadi amil itu harus betul-betul alim, faham betul tentang masalah zakat. Maka nanti kalau mau jadi amil harus ngaji khusus bab zakat supaya tidak salah dalam memanai zakat. Ya. Dan zakat ini boleh diberikan batas radiusnya adalah qasar salat. Yaitu berapa? Qasar salat berapa, Mas? 84 kilo. Ya. 84 kilo ke sana boleh. Ke sini boleh tapi ke sana enggak boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada yang nanya, "Pak, saya orangnya di sini zakat mal saya di Jawa Timur karena saya punya saudara miskin di Jawa Timur." Hah? Kan pegang transfer kan jadi kan, ya kan? Tapi dia di sini. Zakatnya di Jawa Timur. Nah, ini yang jadi problem kan? Nah, ini harus difahami secara benar. Jadi di situ dikatakan ilam yaj'alahu al-hakim ujratan min baitimal. Ketika hakim pemerintah tidak memberikan dia gaji dari Baitul Mal. Jadi ketika dia tidak dapat gaji dari pemerintah, maka amil ini dapat diberikan dari zakat itu sebagai upah. Makanya namanya amil itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan pekerja. Paham? Pekerja zakat. Ya. Ini. Yang keempat, penerima zakat adalah mu'allafatu qulubuhum, yaitu mu'allaf. Mu'allaf bukan mukalaf, nanti salah mengucap beda. Kalau mu'allaf itu adalah orang yang mengatakan man aslama wa niyatu dhaifun. Orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah fil Islam, masih maju mundur dikasih supaya kuat imannya. Beda dengan mukalaf. Mukalaf itu artinya jadi orang yang terbebani hukum. Ya, jangan sampai salah ya. Kadang orang sekarang ini semangat bahasa Arab, tapi ternyata kalau orang ketemu yang tahu artinya kan, nanti jadinya salah ya. Paham? Ya, ini harus dipahami dulu. Mu'alaf, ya, mu'alaf. Ada yang lagi dikatakan ya di sini muslimun yuqatilu ayyukhaffifu mani'u zakat. Orang muslim yang berperang atau orang yang menakut-nakuti orang yang enggak mau bayar zakat. Ya, hatta yahmiluha ilal imam, sehingga dia membawa orang-orang yang bayar zakat itu sampai ke tempat imam. Kamu kalau gak bayar zakat, hati-hati kamu. Ini yang jaga begitu. Ini orang ini betul-betul penegak syariat Islam. Ini boleh dikasih. Ini masuk dalam mu'alaf. Kalau ada orang juga kadang yang jaga bagaimana kehormatan Islam, itu disebut mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukatab saya tidak bahas karena ini tidak ada di sini, ya. Sampai kurang 4 menit lagi. Yang keenam adalah al-gharim. Gharim. Ini agak banyak masalah di tempat kita ya. Gharim ini ya. Al-gharim itu waladhi istadana li ghairi maksiatin. Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Wa yu'ti minaz zakat wa huwa arba'atun. Jadi ini diberikan zakat, ini ada 4. Salah satunya man istadana lidaf'i fitnatin. Orang yang berhutang karena untuk menolak fitnah. Biasanya Masya Allah, kalau kita bicara ini sekarang ini fitnah luar biasa. Makanya kalau orang ini ada orang berhutang demi untuk supaya orang Islam ini bersatu, damai, maka orang ini boleh kita kasih. Dia mati-matian memperjuangkan Islam supaya Islam ini tetap bersatu. Karena hari ini banyak sekali. Bahkan ada satu masjid, itu satu penasehat masjid itu ada namanya program, namanya itu apa? Kalau nggak salah itu
manajemen konflik. Ada itu ya. Jenengan pernah dengar nggak? Saya masjidnya tahu ya, ada masjid. Saya dikasih tahu waktu itu, Pak, di tempat saya itu ada salah satu penasihat masjid, ada namanya program manajemen konflik. Jadi setiap tahun itu pasti ada konflik gitu. Jadi ada ini agak aneh ini ya. Masya Allah. Ya itu difahami aja ya. Jadi ketika ada orang berusaha mati-matian supaya umat Islam bersatu, tidak ada konflik, sampai dia ini membiayai, sampai dia ini berhutang, maka ini masuk dalam gharim. Atau man istadina liqura dhaifin bina'il masjid, ataupun orang yang berhutang karena untuk membangun masjid. Ya, untuk bangun jembatan. Ya, masjid, orang mau ke masjid susah, maka dia hutang bikin jembatan supaya orang yang kamu sebelah sana bisa ke situ. Tapi dia punya, gara-gara itu dia punya hutang, maka boleh kita ngasih dia. Ataupun mungkin di masjid sekitarnya banyak anjing, kemudian dia bikin pagar, sehingga pagar tersebut dia punya hutang, boleh kita ngasih zakat mal ke situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au man istadana lisarfihi ala nafsi wa iyalihi, atau orang hutang karena untuk pembelanjaan diri dan keluarganya. Sudah tapi pasti punya hutang. Karena apa? Mungkin anaknya banyak ya kan. Gajinya memang di atas UMR, tapi yang nadah banyak. Anaknya semego kabeh. Kan ada ya. Sehari 5 kilo hilang. Bus, Pak Wakil ya. Kalau punya anak 12 gimana coba? Walaupun gajinya 3 juta kira-kira gimana? Habis enggak? Oh, tempe belum matang sudah ditunggu, Masya Allah. Masya Allah. Moga-moga ini manfaat insya Allah ya. Nah, ini tentang zakat profesi ya. Itu tadi insya Allah nanti habis sisa kita ada tumpengan bersama. Moga-moga makan bersama ini menjadi barokah. Insya Allah itu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina abwaaba ta'at. Allahumma aftah alaina ladatan fi ta'atika. Allahumma harim alaina abwaabal masyiyat. Allahumma harim alaina ladatan fi masyiatika ya